Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Bapak sedikit menyampaikan materi tentang teks berita. Ya, sebenarnya kalian pasti sudah tahu sih berita itu apa. Karena kan hampir setiap hari di kejadian kehidupan kita ini selalu ada berita. Contohnya saja, kita buka televisi, sore jam 5 sore pasti ada namanya redaksi sore di Trans 7. Itu kan berkaitan dengan berita. Terus, nggak usah jauh-jauh, kalian kadang buka Facebook, ada lihat kejadian-kejadian, itu juga termasuk berita. Jadi, berita tuh ya anywhere lah, ada di mana-mana. Itu saja sih. Jadi, kalau secara luasnya, berita sendiri itu ya, kamu harus nonton dulu. Kalau kamu sudah nonton, pasti kamu tahu apa itu berita. Contohnya, cuplikan berikut ini. Go. Bagi pemirsa, rumah warga yang berada di Kelurahan Balai Kambang, Keramat Jati, Jakarta Timur mengalami kerusakan parah akibat diterjang arus air dari Kali Ciliwung. Bahkan 2 rumah warga dalam kondisi sudah ambruk. 2 rumah penduduk yang berada di RW 5 Kelurahan Balai Kambang, Jakarta Timur ambruk setelah diterjang arus air dari Kali Ciliwung yang meluap sepanjang hari Rabu hingga Kamis pagi. Rumah warga kondisinya sangat memprihatinkan lantaran tembok rumah sudah ambrol. Selain itu ada juga rumah warga lainnya yang mengalami kerusakan parah dengan kondisi atap rumah roboh dan posisi bangunan dalam posisi miring. Warga yang rumahnya ambruk hanya bisa pasrah saat kondisi banjir telah surut melihat kondisi rumah yang sudah hancur. Perbaikan hanya dilakukan dengan alat seadanya. Nah, jadi gimana? Sudah nonton kan? Ya, jadi teks berita sendiri yang akan kita pelajari ini ada 4 teks. Yang pertama, pengertian teks berita. Yang kedua, unsur-unsur teks berita. Yang ketiga, ciri-ciri teks berita. Dan yang keempat, perbedaan antara teks berita dan teks non-berita. Nah, kita mulai dengan tahap pertama tentang pengertian berita. Berita sendiri adalah segala sesuatu yang diberitakan. Artinya, berita itu terbagi menjadi 2 tahapan. Apakah mau dia tertulis ataupun mau secara lisan. Jadi, sesuatu yang ditulis diberitakan secara tertulis atau diberitakan secara lisan. Terus yang kedua, ada mengenai tentang keterangan terhadap suatu kejadian peristiwa. Itu juga termasuk peristiwa. Termasuk berita. Ya, 2 itu saja pengertiannya. Yang pertama, segala sesuatu yang diberitakan, artinya beritanya bisa penyampaian secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, menceritakan tentang suatu kejadian. Jadi ada 2 nih, 2. Paham kan? 2, ya 2. Ini 2, ya 2. Nah, untuk lebih jelasnya, teks berita adalah teks yang melaporkan suatu peristiwa atau kejadian. Apa tadi ya? Lupa deh. Ya. Nah, teks berita sendiri punya pengertian yang lebih umum, yaitu teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa tentang terjadinya sesuatu. Apa ulangi ya? Teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi tentang terjadinya sesuatu. Kalau masih nggak paham, nih ada di sini nih. Nah, ini pengertiannya. Ya, tunggu saja. Mana nggak muncul? Ini muncul. Dah. Nah, jadi gimana? Kan sudah tadi kan pengertian. Sekarang kita masuk di unsur berita. Unsur-unsur berita itu biasanya dan paten dia mengandung
rumusan seperti ini. Pernah dengar 5W1H? Ya, 5W1H yang isinya tentang what, ketik dulu, what, who, terus where, sudah, when, dan why, terakhir how. Itu 5W1H. Kalau bahasa Indonesianya sih apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Simpel kan? Sudah. Ya, unsur-unsur berita itu juga masih ada lagi tahapannya. Tahapannya itu ada 2. Unsur berita itu yang pertama adalah harus menarik. Harus menarik. Kalau nggak menarik, orang tidak akan mau baca berita kita. Dan yang kedua, unsur tersebut harus penting. Apakah berita yang kita ajukan itu sifatnya penting atau hanya hoax? Kan sekarang banyak tuh beredar berita tentang hoax. Makanya untuk unsur pembuatan berita kalian harus tahu 2. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama menarik, dan yang kedua pertama menarik, yang kedua penting. Karena sifatnya 2 itu saja, menarik dan penting. Ya, itu untuk unsur-unsurnya. Nanti kalau kalian tidak paham, silahkan saja chat di grup kelas kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri teks berita. Untuk ciri-ciri teks berita, mana kita cari dulu. Ciri-ciri teks berita. Ini apa sih ini mengganggu? Oke, untuk selanjutnya ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama itu harus menarik. Masih tetap sama seperti unsurnya tadi, dia harus menarik. Yang kedua, dia harus terkini. Artinya beritanya itu baru saja terjadi atau yang benar-benar terjadi saat ini. Terus apa lagi ya? Dapat dipercaya. Jangan sampai berita yang kita buat itu tidak bisa dipercaya publik. Nah, bagaimana kalau misalnya berita itu dapat dipercaya? Kita harus mencari fakta-fakta yang aktual, fakta-fakta yang terkini, dan mencari narasumber-narasumber yang jelas. Lalu, berita yang kita buat tidak usah bertele-tele. Intinya jelas saja. Nggak usah ribet-ribet bikin beritaan. Apalagi berita kita ini dipastikan harus dapat diterima masyarakat. Ya, contohnya seperti yang berita-berita kita simak selama ini, kan rata-rata kita bisa terima tuh. Meskipun ada berita-berita yang tidak istilahnya tidak memuaskan bagi kita atau tidak dapat dipercaya kebenarannya. Terus untuk pembuatan berita, kalimatnya cukup sederhana. Ya, kalimatnya tidak terlalu baku-baku amat sih. Yang penting mudah dipahami masyarakat. Itu saja sih. Untuk masalah perbedaan berita maupun perbedaan non berita, nanti kalian bisa salin. Salinnya ada di sini. Nih muncul nggak ini? Kira-kira muncul nggak? Ada muncul? Ada? Ya. Nanti kalau misalnya terlalu cepat, di pause aja, gitu. Sudah nggak ada? Kalau nggak ada, saya hilang nih. Nah, jangan dulu. Nah, jangan dulu, pindah. Masih ada lagi selanjutnya. Nih. Sambil nunggu kalian salin. Oke, sudah? Ya. Kalau sudah, silahkan tonton beberapa cuplikan berita berikut sebagai referensi kalian. Oke? Silahkan. Awal Juni 2020, sebuah gambar wallpaper misterius membuat heboh dan beredar di internet. Sekilas, gambar tersebut terlihat biasa saja, bahkan cenderung indah karena menampilkan pemandangan danau di kala senja. Namun, ketika dijadikan wallpaper Android, gambar ini sekonyong-konyong membuat ponsel menjadi crash, kemudian restart dan tidak bisa kembali masuk ke OS, alias terjebak boot loop. Bahkan,
pengguna harus melakukan factory reset agar ponsel bisa digunakan lagi. Ada yang bilang bahwa gambar tersebut terkutuk. Tapi sebenarnya ada penjelasan teknis di baliknya. Sang pengambil gambar adalah ilmuwan sekaligus fotografer amatir bernama Gaurav Agrawal. Dia berasal dari Amerika Serikat. Suatu sore pada Agustus 2019, dia sedang berada di Danau Saint Mary di Taman Nasional Glacier di negara bagian Montana. Saat itulah dia mengabadikan momen pemandangan danau yang dilatar belakangi matahari senja. Gaurav kemudian menyunting foto tersebut di aplikasi Adobe Lightroom, kemudian menyimpan hasilnya dalam color space Adobe RGB. Itulah penyebabnya. Disinilah pangkal masalahnya, sebab ponsel Android hanya mendukung color space sRGB yang rentang warnanya lebih terbatas dibandingkan Adobe RGB. Karena rentang warnanya melebihi yang bisa ditangani oleh ponsel Android, gambar pun memicu bug yang kemudian membuat sistem crash. Gaurav sendiri mengaku tak sengaja membuat wallpaper yang membuat ponsel Android jadi bermasalah. Dia hanya mengunggah gambar ke akun Flickr miliknya yang diikuti 10 ribuan followers. Dari sanalah wallpaper terkutuk tadi menyebar luas di internet. Meski baru belakangan ini saja membuat heboh, masalah color space sebenarnya sudah lama dilaporkan ada di Android, setidaknya sejak beberapa tahun lalu. Bug pun hanya berlaku untuk sistem operasi Android 10 atau yang lebih lawas. Ketika dicoba di ponsel Pixel dengan OS Android 11 versi Developer Preview, wallpaper dimaksud tidak membuat sistem crash. Google sedang menyiapkan solusi untuk masalah wallpaper tersebut. Kemungkinan obatnya akan dirilis bersama dengan update software dalam waktu dekat. Nah, sambil menunggu, sebaiknya hati-hati ya kalau ingin memilih wallpaper untuk Androidmu. Jangan pasang foto danau ini, kecuali memang sengaja ingin cari masalah dan factory reset. Oke. Nah, gimana? Jadi sudah nonton semua hasil dari cuplikan-cuplikan video tadi? Ya, nanti kalau misalnya kalian mau minta lebih rincinya, nanti silahkan hubungi grup kelas kalian masing-masing. Nanti Bapak akan kirimkan lagi rincian dari penjelasannya. Oke? Itu saja. Jaga selalu kesehatan, jangan suka kelayapan, berdiam diri di rumah saja biar makin cinclong. Oke? Sampai jumpa. 1, 2, 3.